Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada Bilal bin Rabah sebagai ya ibna binti Sauda, wahai anak dari ibu yang hitam. Pada saat Abu Dzar mengatakan seperti itu, sahabat Bilal bin Rabah merasa hatinya kesal. Kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh sahabatnya Abu Dzar. Ya Rasulullah, Abu Dzar menyampaikan begini begitu. Mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatnya Bilal bin Rabah, Rasulullah SAW merasa begitu marah kepada Abu Dzar. Di saat itu Abu Dzar kemudian tergopoh-gopoh menemui Rasulullah SAW. Kemudian saat Abu Dzar sudah sampai ke Rasulullah SAW menyampaikan, ya Abu Dzar, engkau masih seperti orang yang pada zaman jahiliyah. Mendengar Rasulullah menyampaikan bahwa dia mempunyai sifat-sifat orang-orang pada zaman jahiliyah, Abu Dzar Al-Ghifari merasa sangat-sangat sedih sekali. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari karena merasa penyesalan yang luar biasa telah menghina sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah, akhirnya meletakkan kepalanya, meletakkan pipinya di tanah. Kemudian meminta sahabatnya Bilal bin Rabah untuk menginjak kakinya, untuk menginjak kepalanya, agar apa? Agar permintaan maafnya diterima oleh sahabat Bilal. Kemudian saat Bilal kemudian mendirikan sahabatnya Abu Dzar dan memeluknya dan mengatakan, bagaimana aku tega untuk menginjak kepala sahabatku. Akhirnya Bilal bin Rabah memaafkan Abu Dzar Al-Ghifari. Kaum muslimin rahimakumullah, dari kisah yang terjadi antara Abu Dzar dan Bilal bin Rabah, kita dapat mengambil banyak pelajaran bahwa ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa kita sebagai umat muslim untuk menjaga lisan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, marilah senantiasa kita menjaga lisan kita untuk mengatakan hal-hal yang baik dan tidak mengatakan hal-hal yang buruk yang menyakiti hati saudara kita. Oleh karena itu, ada dua hal yang senantiasa harus kita lakukan dan dua hal yang harus kita tinggalkan. Yang saya singkat dengan 2M yang harus kita lakukan dan 2M yang harus kita tinggalkan. 2M yang pertama adalah menyeru, mengajak kepada kebaikan. Seperti seorang ibu yang mengajak kepada anaknya untuk rajin sholat, untuk mengaji, untuk hormat kepada orang tua, untuk patuh kepada gurunya. Atau seorang guru yang mengajak kepada muridnya untuk senantiasa dekat kepada Allah. Atau kepada pemimpin yang senantiasa mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa suatu musibah. Atau kepada seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya. Hendaknya semua itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Dan janji Rasulullah SAW, barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka baginya pahala sama seperti orang-orang yang mengikutinya.
tanpa mengurangi sedikit pun. Bahkan orang yang mengajak kepada kebaikan digelari oleh Allah sebagai sebaik-baik umat. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah orang-orang yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa mereka? Ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin disebut sebagai khair ummah? Tentunya semua manusia, khususnya umat Islam, khususnya kita semuanya, tentunya kita ingin menjadi sebaik-baik umat. Kemudian 2M yang selanjutnya adalah mengatakan hal-hal yang baik. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin mengatakan sesuatu, hendaklah ia berpikir, apakah perkataan ini akan mendatangkan mudorot atau tidak. Kalau perkataan ini tidak mendatangkan mudorot, bahkan bermanfaat bagi orang lain, maka katakan. Tapi sebaliknya, kalau perkataan yang akan kita sampaikan, apa yang kita ucapkan akan membawa mudorot, maka hendaknya diam. Dari keterangan Imam Syafi'i ini dan hadis Rasulullah SAW, patut kita renungkan bersama. Sebelum kita mengatakan sesuatu, hendaknya kita berpikir sebelum sesuatu yang kita katakan itu menyakiti orang lain sehingga akan terjadi permusuhan ataupun ketidakharmonisan hubungan kita dengan orang lain. Kemudian 2M yang berikutnya yang harus kita tinggalkan adalah, yang pertama, meninggalkan ghibah. Meninggalkan ngomongin orang, yang gunjing orang lain. Nah, ini penyakit yang banyak orang yang menganggap hal yang sepele. Ya, menganggap bahwa itu hal yang biasa. Ya, kumpul-kumpul, ya, ngobrolin kebaikan, tapi akhirnya menjurus kepada ghibah, ngomongin orang. Ya, ada orang yang membawa mobil baru, ini kayaknya mobil kreditan. Ya, ada orang yang pakai mobil yang butut, dikatain juga. Paling-paling hidupnya akan sengsara, ini kan. Atau ada orang yang gendut, ya maaf ini ya, ada orang yang gemuk dikatain, ya maka makan jangan banyak-banyak tuh, biar tidak seperti itu. Ya. Atau hal apapun dia katakan, ya. Padahal barang siapa yang mengatakan sesuatu yang menyakiti hati orang lain, itu termasuk ghibah, meskipun yang ia katakan benar. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditegur oleh Rasulullah SAW saat beliau mengatakan bahwa si fulanah si gendut. Ya, kenapa? Karena bisa jadi label-label yang disampaikan oleh Bunda Aisyah itu akan menyakiti orang tersebut. Maka bagi kita semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita jaga lisan kita dari menggunjing orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang menggunjing saudaranya itu ibarat seperti memakan bangkai saudaranya. Siapa yang nggak akan merasa jijik memakan bangkai saudaranya? Ini perumpamaan bagi orang-orang yang suka menggunjing. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian 2M yang berikutnya yang harus kita hindarkan adalah mengatakan yang dusta atau bersumpah palsu. Perkataan dusta ini digambarkan oleh Rasulullah SAW termasuk ciri-ciri orang munafik yang harus kita hindari. Karena ancaman Rasulullah SAW
bahwa orang yang berdusta adalah sebagai tanda orang munafik, maka mari kita sebagai orang tua jangan sekali-kali pernah berdusta kepada anak kita. Ya, satu contoh, kadang-kadang tanpa disadari, ya, beberapa orang tua itu sudah mengajarkan anaknya untuk berdusta. Suatu contoh, ketika ada tamu datang, orang tua sedang istirahat, kemudian anaknya ditanya oleh sang tamu, "Ibu bapak adakah di rumah?" Ya, karena tadi sudah dipesankan oleh orang tua, ya, bilang saja orang tua sedang pergi, padahal orang tua ada. Nah, itu sudah mengajarkan anak untuk berbohong kepada anak kita. Ini harus kita hindari. Oleh karena itu, marilah di momen puasa Ramadan kali ini kita perbaiki perkataan kita, kita perbaiki lidah kita. Karena Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada orang, barang siapa yang mampu untuk menjaga ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin antara dua dagunya, yaitu mulut, dan antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka Rasulullah SAW menjamin baginya surga. Menutup kultum kali ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang mudah-mudahan dapat memberikan kita rambu-rambu dalam kehidupan kita, sehingga kita akan senantiasa berpikir dan berpikir sebelum kita berucap. Pada saat itu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Apakah kalian mengetahui apa itu muflis? Apa itu orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Humul ladzi man la dirhama lahu." Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai dirham atau tidak mempunyai harta benda. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang dikatakan muflis, orang yang dikatakan bangkrut pada hari kiamat, adalah mereka yang ya'ti yaumal qiyamah bisolatihi. Orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solatnya, datang pada hari kiamat dengan pahala puasanya, datang pada hari kiamat dengan pahala sedekahnya. Walakin syatama hada wa daraba hada. Tetapi di samping itu dia mencaci maki orang lain, memukul orang lain, menghadik orang lain, mendolim orang lain. Maka pada saat diadili, ya, ada orang yang mengadu. Diambillah pahala orang yang mendolimi tadi dan diberikan kepada orang yang terdolimi selama di dunia. Hingga begitu seterusnya, hingga pahalanya habis, tetapi masih ada orang yang datang untuk mengadukannya. Ya, karena pahalanya sudah habis, akhirnya mengadukan tadi, dosanya diambil dan ditimpahkan kepada orang yang selama di dunia kurang baik kepada sesama manusia. Itulah dikatakan muflis pada hari kiamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melemparkan orang tersebut ke neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan kita. Allah senantiasa membimbing lisan kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak hanya pada Ramadan ini, tetapi kita akan senantiasa menjalankan tarbiyah Ramadan ini, dan akan kita teruskan pada hari-hari yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.